Ini dari mana bisa kok alokasinya seperti itu? Dananya dari mana? Nah, oleh karena itu menurut saya sudah sepantasnya BPK mengaudit ya, maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Contoh bagaimana mereka memfasilitasi sini, atau kalau lihatlah yang sudah terungkap bagaimana si Hasyim Asy'ari memfasilitasi cem-cemannya kan, atau memfasilitasi dia kan, ini problem. Betul. Nggak bisa dia menggunakan. Jadi tidak hanya persoalan etik dan moral, kita membutuhkan 6 lagi. 6 lagi, betul. 6 lagi itu kan nomor 8 kan meninggal. Ya, berarti yang 9, 9, 10, 11 ya masih cukup kan? Cukup. Iya, seperti itu. Ya, saya setuju sama Pak Mahfud, ya. Tapi tidak hanya di komisioner, Pak Eri, yang dilakukan juga harus ya. di tingkat kesekjenan, di tingkat deputi, kan apa? Terus apa lagi istilahnya, deputi, ya, biro, kepala biro gitu. Kasihan juga loh, saya ada teman saya yang lawyer juga, nggak mahal dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Waalaikumsalam Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi ya pada acara dialog. Tentunya ini dialog yang sangat menarik. Pada kali ini kita akan memilih topik tentang KPU dan juga kelanjutan daripada pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Bagaimana kita melihat anggota-anggota KPU yang lain. Ini terkait dengan statement dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang menyatakan sebaiknya untuk pilkada ya jangan lagi ya yang menyelenggarakan anggota KPU yang sekarang, karena tentunya banyak sekali alasannya, tentunya panjang sekali alasannya. Salah satunya yang kita akan lihat itu banyak sekali fasilitas-fasilitas dan persoalan-persoalan yang masih ada terkait persiapan menjelang pilkada ini. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengar bagaimana ulasan dan pendapat dari Pak Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masumi. Silakan Pak Ahmad Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi di Sari Sabang sampai Merauke maupun kawan-kawan diaspora kita. Ini cukup menarik memang kalau kita bicara KPU ini, nggak habis-habis Pak Eri. Iya. Kenapa nggak habis-habis Pak Eri? Karena memang timunan masalah. Kenapa nggak habis-habis? Timunan masalah. Belum selesai masalah ini muncul masalah ini. Belum selesai, memang problem. Problemnya cukup besar. Jadi bagaimana ya suatu penyelenggara pemilu yang menentukan nasib hidup bangsa, yang menentukan pemimpin-pemimpin bangsa ini ternyata bermasalah yang cukup luar biasa. Tidak hanya di ketua KPU yang sudah dipecat ya, tapi ternyata masalahnya kalau kita mendengar waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 kan memalukan dan memuakkan dan menjijikkan sekaligus. Benar-benar. Bagaimana ada komisioner KPU yang dugem dan lain sebagainya ya. Ya, itu menurut saya jadi problem. Dan saya baru dengar juga kalau benar ya, kita nggak tahu ya. Kalau benar ini harusnya di BPK dan di apa namanya? Dilakukan penyelidikan ini. Bagaimana mungkin kok satu komisioner itu punya alat transportasi mobil lebih dari 1? 3 gitu. Ya kan yang beredar kan 3. Itu bagaimana, saya nggak masuk akal pikiran saya. 3+1 kalau ada yang bilang. Wah, jadi 4 dong kalau 3+1. 3+1 gitu Itu apa maksudnya 3+1 Pak Eri? Satu lagi, misalnya helikopter kan nih. Oh, yang itu sewa berarti kan? Sewa, ya. Malah saya nggak mengerti betul ya kan, kok bisa KPU itu kendaraan operasionalnya masing-masing komisioner itu 3. Kalau betul ya, kita nggak tahu ya. Berarti 7 kan anggota KPU? Iya, 7. Berarti 21. Saya udah lihat kan mobil mereka tuh lumayan lah, Pajero dan lain sebagainya kan. Betul. Ini dari mana bisa kok alokasinya seperti itu? Dananya dari mana? Nah, oleh karena itu menurut saya sudah sepantasnya BPK mengaudit ya, maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Contoh bagaimana mereka memfasilitasi sini, atau kalau lihatlah yang sudah terungkap
bagaimana si Hasyim Asy'ari memfasilitasi cem-cemannya kan, atau memfasilitasi dia kan, ini problem. Betul. Nggak bisa dia menggunakan. Jadi tidak hanya persoalan etik dan moral, tapi di situ ada menyangkut abuse of power, ada menyangkut penyalahgunaan kewenangan, ada menyangkut gratifikasi, ada menyangkut dugaan korupsi di situ. Nah, oleh karena itu memang nggak cukup saya kira dengan persoalan bahwa dia diberhentikan. Terus yang kedua adalah sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud, saya akhirnya betul juga apa yang dikatakan Pak Mahfud. Ya kan harusnya dia diberhentikan semua secara kolektif kolegial gitu kan. Ya kan seperti itu nanti. Jadi bagaimana mekanisme kan gampang gitu kan. Kan ada PAW ya. Ada PAW kan. Waiting list nih. Iya. PTAW atau kalau mau laki-laki semua diberhentikan, biarkan tinggalkan perempuan, ya kan? Semua mungkin kalau perempuan semua menyelenggarakan beda juga kan? Satu itu. Terus yang kedua, bagaimana tanggung jawab mereka dalam rangka penyelenggaraan pilkada? Jadi kan itu juga menjadi tanggung jawab moral mereka. Dan bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan penyelenggaraan pilkada itu betul-betul bisa steril dari dosa-dosa, steril dari yang namanya manipulatif, steril dari namanya money politik, steril dari macam-macam itu. Kalau bahwa profil mereka itu yang seperti ini loh Pak Eri, itu problem besar. Menurut saya itu di luar dugaan saya. Ada rumah, ada apa lagi, apartemennya rumah yang di Pejaten itu yang siaga itu kelihatannya nggak dipakai. Tuh, tapi kan hanya dua yang dari 7 hanya 2 yang menghuni, yang 5-nya di apartemen Setiabudi. Apartemen Setiabudi itu menyewa atas nama siapa? Tentunya pasti dibayar itu untuk. Nah kalau atas nama KPU itu bisa termasuk ini loh, dia double anggaran. Padahal renovasi terus yang di. Iya kan kita dulu aja DPR nggak boleh ada double anggaran. Ya seperti itu. Berarti ada kalau double anggaran korupsi. Iya betul. Kok gitu loh. Double anggaran itu korupsi. Jadi bagaimana dia rumahnya dan mungkin kita nggak tahu apakah ini di tingkat komisioner saja, apakah tidak menjalar juga ke supporting system di kesekretariat dan lain sebagainya, pengadaan. Banyak pengadaan. Kalau kayak gini kita patut curiga. Patut curiga Pak Eri. Saya lagi patut curiga di garis bawahi proses-proses pengadaan yang ada di sana. Kalau saya udah dengar juga rumor-rumor gitu. Aroma yang tidak sedap itu, ya, aroma nggak sedap itu saya udah dengar. Cuman kan kita kan tidak punya instrumen untuk melakukan itu karena kita bukan aparat penegak hukum. Memang sudah selayaknya lah BPK dan APH, aparat penegak, apakah itu kepolisian, apakah kejaksaan atau KPK untuk langsung masuk melakukan proses penyelidikan, baik dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya kan, maupun proses-proses yang lainnya seperti itu. Termasuk yang konon kadang ini mau pilkada tapi PPK PPS kita tidak tahu dari Maret sampai sekarang honornya belum dibayar. Dan itu mereka akan menjelang. Memang PPK itu kan dia bukan bekerjakan berdasarkan term kontrak mereka Pak Eri. Kontrak mereka kan diperpanjang untuk pilkada. Pilpres dengan pileg. Iya. Terus mereka diperpanjang. Diperpanjang untuk pilkada gitu dan, kan. kalau perpanjang kapan, sejak memperpanjang maka ada kewajiban negara untuk membayar. Ya, itu dia. Itu juga mismanagement. Betul. Kita nggak tahu apakah sampai sekarang seharusnya di cut off kan pada waktu itu baru kan, karena kan belum bertugas PPK sekarang ini. Betul. Sekarang udah, kalau PPK PPS sekarang sudah coklit ini kan, proses coklit di pilkada. Jadi memang udah jalan tapi nggak tahu honornya. Itulah karena menurut saya kenapa harus pakai itu. Kalau dulu model kayak pemilu 55 dan model pemilu 99 kan tidak perlu keluar uang banyak. Ini lebih parah lagi. Launching pilkada di Prambanan itu kan mewakili nasional. Iya. Tapi di setiap provinsi. Oh iya ada ya benar launching di Prambanan. Iya, itu kan anggaran itu. Berapa besar itu anggaran? Setelah itu ada provinsi juga. Provinsi ngadain lagi launching lagi. Jangan-jangan kabupaten launching juga. Bisa jadi, pasti bisa jadi. Saya dulu pernah begitu, bisa launching juga di Kabupaten Kota Bekasi. Itu hanya untuk menghabiskan membuang-buang anggaran itu Pak Eri. Kota, kabupaten, provinsi ngadain lagi, padahal sudah di pusatnya secara nasional gitu kan, yang di Prambanan. Terus pertanyaan saya, launching itu apa? Pengenalan bahwa ini pilkada. Ya kan udah tahu rakyat Indonesia, seluruh Indonesia udah tahu bahwa akan ada pilkada. Gitu dia. Dan namanya bakal calon itu sudah memasang balihonya besar-besar. Betul. Orang udah tahu kalau itu ya, kalau argumentasinya itu agak sulit. Jadi menurut saya kita dukung Pak Mahfud ini, ya kan? Kita banyak harus mendukung Pak Mahfud untuk menyatakan bahwa ini dilakukan perombakan total. Jadi karena mereka sudah tidak layak lagi untuk menyelenggarakan pemilu kada itu. Karena mereka sudah
sudah bermasalah seperti itu Pak Eri. Mekanisme perubahannya kan ada waiting Kan list. ada waiting listnya untuk sementara sudah waiting list. Saran saya nih saran. Ini saran kan boleh kita nyaran. Boleh. Jadi yang laki-laki sapu bersih. Kan satu perempuan. Satu perempuan. Tinggal satu. Iya, iya. Cari lagi 4 perempuan lagi. 6. 4 perempuan jadi 5. 2 laki-laki. Oh. 5 perempuan, 2 laki-laki. Kalau nggak salah di waiting list itu 2 lagi perempuannya. Oh, 2 lagi. Dua lah, yang lain, yang 5 7 totalnya kan, yang 5. Oh, berarti Jadi 3 bisa perempuan. kan waiting list yang dari nomor 10 jadi Enggak. 14. Nomor 8, 9, 10, 11 Sampai 14 kan? 14. Kan ada nomor 15. 15 enggak, udah 15 masih belum masuk ke DPR. Oh, belum masuk ke DPR. Yang DPR itu hanya 14. Oh, 14. Ya sudah yang itu aja waiting list itu kan. Artinya kita membutuhkan 6 lagi. 6 lagi, betul. 6 lagi itu kan nomor 8 kan meninggal. Ya, berarti yang 9, 10. 9, 10, 11 ya masih cukup kan? Cukup. Iya, seperti itu. Ya, saya setuju sama Pak Mahfud. Ya. Tapi tidak hanya di komisioner, Pak Eri, yang dilakukan juga harus Ya. di tingkat kesekjenan, di tingkat deputi, kan apa? Terus apa lagi istilahnya deputi, Ya, biro, biro, kepala biro gitu. Kasihan juga loh, saya ada teman saya yang lawyer juga, nggak mahal dibayar. Iya. Maksud nggak honornya? Iya, mereka menangani kasus di Oh, lawyernya. Okay. lawyer nggak juga tinggi. Tapi tingginya di mana pengeluarannya itu? Ya itu tadi. Pengadaan. Yang tadi, jangan-jangan banyak entertainnya. Kan KPU tidak perlu ada entertain. Harusnya nggak perlu, nggak ada. Memang ada untuk entertain, memang dia mau Nggak ada. mau mengejar proyek. Nggak ada. Iya kan, butuh apa dia KPU mengejar proyek? Justru yang ada dikasih di entertain. Justru dia kan? di entertain kan. Entertain. Nah oleh karena itu jadi kita setuju apa usulnya Pak Mahfud. Mahfud. Terus yang kedua adalah segera APH masuk alat penegak hukum ya. Untuk melakukan penyelidikan mulai dari proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, yang ketiga perlu BPK juga melakukan audit bersamaan tuh. Bersamaan ya. Ya, gitu. Tapi sorry, ini apa namanya? Saya sekilas baca. Jokowi udah langsung nanggapi pernyataan Mahfud. Presiden katanya nggak setuju KPU ya. Istilahnya KPU baru lah yang tetap yang lama yang menyelenggarakan pilkada yang sekarang ada ini gitu. Itu saya belum baca. Mungkin ada sesuatu kan. Nggak tahu. Orang kan kalau usul Mahfud kan bagus. Bagus usul Mahfud. Iya kan bagus sekali. Karena memang di samping masalah personal kan ada masalah juga kolektivitas. Kan tidak mungkin kesalahan itu hanya dibiarkan kepada satu orang. Kan harus ada tanggung jawab renteng kan. Tanggung jawab renteng itu menurut saya udah layak lah. Harusnya mereka. Tapi yang budaya kita susah Pak Eri. Mundur itu susah. Kalau orang Korea udah lompat dari gedung tinggi itu, orang Jepang udah bunuh diri arah kiri kan. Malah di kita ini senang. Alhamdulillah. Bagaimana tidak menyembelih kebinatangan? Kan itu tema khotbahnya ini kan Hasyim Asy'ari. Bagaimana pada hari raya Idul Adha korban itu kita memotong apa namanya sifat-sifat kebinatangan manusia itu. Bagus juga bagus ya. Dia membuat metafor lebih substantif kan. Betul. Tapi dia akan kena kan yang Allah sangat marah betul. Iya kan kuburo maktan kan. Orang yang menyatakan ya kan tapi dia tidak melakukan sebagai itu. Tapi yang agak menarik dipecat kok alhamdulillah gitu. Itu kenapa? Ada kemang selama ini pernah kan dia bilang saya lepas dari tekanan. Ya tekanannya begitu tekanan keras. Siapa kayak nah, gitu? Itu pertanyaan. Siapa yang nekan? Nah, jadi ya jadi menurut saya Pak Eri di samping episode tentang personal terus yang kedua juga dilakukan refreshing pengurus setuju kita. Jadi satu ya. Satu ada dilakukan audit oleh BPK. Audit pengadaan jasa dan barang. Yang kedua repressing ininya. Jadi tinggalkan satu saja. Artinya ngambil dari waiting list ya. Waiting list. Perempuan kan banyak ya. Yang kedua. Terus yang ketiga aparat. Aparat penegak hukum masuk. Ya itu. Ya, 3 itu memang karena itu udah terungkap di sidang raker mereka kan. Anggota Komisi 2 sayangnya hanya ngomong doang, omon-omon. Harusnya kan mereka punya kewenangan untuk melakukan apa. Ya kan, bagaimana dia menyatakan bahwa kinerja KPU ini kan luar biasa. Charter pesawat pribadi,
dugem dan lain sebagainya itu kan yang tidak pernah kita bayangkan kayak gitu loh. Iya. Luar biasa nih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Jadi memang rusak betul pemilu kita kalau ini. Kalau udah soal bicara KPU di pemilu kita itu karena di penyelenggaranya memang rusak serusak-rusaknya. Iya kan? Kita belum bicara hasil ini ya. Belum kalau itu kan ada gentong babi, siapa bilang gentong sebabi-babinya. Pemirsa TV Masyumi, kita berharap sekali untuk istilahnya like, subscribe, kemudian juga share, komen acara kita ini supaya terus berkembang karena tema-tema yang menarik akan kita terus sajikan ya setiap hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.